Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, seorang pembimbing rohani bertanya kepada saya, "Siapakah Yesus itu?" Saya langsung bermenung sosok Yesus dalam hidup saya. Spontan saya menjawab, Yesus adalah penenang dan dokter bagiku. Jawaban tersebut saya lontarkan berdasarkan pengalaman pribadi saya dengan Yesus yang dapat menenangkan hati saya ketika dalam kecemasan dan menjadi dokter ketika saya dalam penderitaan dan sakit. Pada perikop Injil hari ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, "Siapakah aku ini?" Ada yang mengatakan Elia, Yohanes Pembaptis, dan ada pula yang mengatakan seorang nabi pada zaman dahulu. Ketika kita ditanya demikian, pasti kita telah memiliki gambaran atau sosok seperti apa Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita. Kemudian Yesus bertanya lebih lanjut, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Dengan tegas Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar ungkapan from hero to zero, yang artinya dari sikap seorang pahlawan ujung-ujungnya menjadi seorang pecundang. Nah, hal inilah
yang terjadi dalam hati Petrus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Pada awalnya kita pantas kagum dan takjub dengan ungkapan iman Petrus akan jati diri Yesus yang sesungguhnya. Sementara banyak orang, termasuk murid Yesus yang lainnya, masih terus meraba-raba mencari jati diri Yesus. Petrus dengan yakin dan mantap mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Yesus sendiri mengapresiasi ungkapan iman Petrus dan berpesan untuk tidak memberitahukan jati dirinya kepada siapapun karena saatnya belum tiba. Mungkin kita bisa berpikir pada saat itu Petrus merasa benar dan besar kepala dan berada di atas angin, serasa menjadi seorang pahlawan. Namun apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian Yesus memarahi Petrus, bahkan menggunakan kata-kata yang keras. "Enyahlah iblis." Seketika Petrus serasa terbanting jatuh ke tanah. Dari seorang yang merasa memiliki segalanya menjadi tidak memiliki apapun. Petrus menegur Yesus setelah Yesus mengajarkan bahwa anak manusia akan menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit setelah 3 hari. Petrus tidak menangkap bahwa ada kata bangkit sebagai bentuk akhir yang bahagia dari ajaran Yesus. Namun kata penderitaan, penolakan, dan kematian telah membuat pikiran Petrus tertutup dan tidak rela gurunya akan mengalami hal-hal seperti itu. Memang saudara-saudariku, dari sisi kemanusiaan, motivasi Petrus bagus sebagai murid yang baik. Pasti tidak akan pernah rela gurunya menderita. Namun, itulah konsep dan pemikiran manusia. Makanya, Yesus menghadik Petrus dengan berkata, "Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia." Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, mungkin kita juga memiliki kecenderungan manusiawi dan duniawi yang dekat-dekat dengan Petrus, yakni lebih memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan mengabaikan apa yang dipikirkan Allah. Saatnya bagi kita sekarang untuk melihat dan merenungkan kecenderungan kita tersebut. Tujuannya supaya kita dapat merenungkan sosok seperti apa Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga hati kudus Yesus semakin merajai hati kita, agar kita diberanikan untuk mengedepankan pikiran Allah di atas pikiran kita, di atas kata-kata, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, ajarilah kami memahami siapakah putramu itu berkat pengalaman dan peristiwa hidup kami sehari-hari bersama dengannya. Dan ajarilah pula kami untuk menemukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti
jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.